Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah drama yang berjudul Zombie Detective yang rilis di tahun 2020. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita cus ke intinya. Five, four, three, two, one. Drama berawal memperlihatkan sekelompok orang yang sedang berjalan menuju suatu tempat dengan menaiki mobil. Setibanya di lokasi, mereka lalu bergegas membuang semua bungkusan berupa sampah-sampah dan cairan organik di sana. Akan tetapi, cairan tersebut sempat menyebar luas kemana-mana, hingga mengenai beberapa tanaman yang ada di sekitar. Parahnya lagi, tanaman yang terkena cairan itu seketika layu dan tak berdiri tegak lagi. Di sisi lain, tepatnya di lokasi tujuan akhir pembuangan sampah masyarakat, ada seseorang yang tiba-tiba terbangun di tengah tumpukan sampah. Di situ ia sama sekali tak tahu apa-apa, bahkan dirinya sendiri ia pun tak tahu juga. Saat coba membakar sepuntung rokok kemudian menghisapnya, ternyata asap dari rokok tersebut keluar menembus badan. Puncaknya ketika ia baru menyadari bahwa ternyata dirinya bukanlah manusia lagi. 얼굴은 Di scene berbeda, ada seorang wanita beserta kerabatnya yang sedang sibuk dalam mengekspos rumah seseorang yang ia curigai sebagai salah satu penjahat kelas kakap. Akan tetapi, saat ia sedang asyik melakukan hal tersebut, tiba-tiba si pemilik rumah keluar dan memergokinya. Merasa malu karena ketahuan merekam tanpa izin, wanita itu lalu mengarang sebuah alasan yang cocok. Ia bernama Gong Sonji. 빼박 산타 맞다니까. 방송국 놈들. 아, Melihat mereka berlari tanpa izin, si pemilik rumah lalu memerintahkan anjing peliharaan dia untuk segera memburu Sonji beserta rekannya tadi. Lihatlah betapa panik tapi lucu tingkah mereka berdua ketika sedang diburu oleh Doc, ya guys ya. Beruntung di waktu yang pas, teman dia yang berprofesi sebagai polisi datang guna membantu. Teman Sonji itu bernama Cha Do-hyun. 선지야! 여기. 너 그 안에 있어? 나 여기 빨리. Saat Do-hyun menangkap orang yang Sonji curigai sebelumnya, ternyata orang tersebut bukanlah penjahat yang dicari-cari selama ini. Menyadari akan hal itu, ia pun merasa kecewa. Tapi walau demikian, orang tadi tetap dicap sebagai penjahat juga, karena seringkali memperlakukan anak-anak dengan buruk. Tak bisa menahan emosi lagi, Sonji kemudian menghajarnya hingga terluka. 일이야? 도대체 몇 번째야? 강아지 구경하겠다고 온 거야? 수영 전과가 있지 말입니다. Kita berpindah scene, di mana lelaki yang sebelumnya sempat terbangun di tumpukan sampah kala itu, kini sedang berjalan-jalan santuy di tengah hutan. Di waktu yang sama, ia melihat seekor kelinci di sana. Akibat merasakan lapar yang teramat sangat, ia lalu coba menangkap si kelinci tersebut. Akan tetapi, ketika dirinya melakukan itu, gerakan dia sangatlah lambat, bagaikan kura-kura yang sedang ikutan lomba lari. 토끼?
Tak lama, dikarenakan perutnya sudah sangat kelaparan, seperti orang yang belum makan selama 3 bulan. Lelaki itu pun tiba-tiba jatuh pingsan dan matanya seketika memerah, layaknya Sasuke yang sedang mengeluarkan jurus mata Sharingan, ya guys ya. Namun betapa terkejutnya dia, ketika baru terbangun kemudian menyadari bahwa dirinya telah memakan seekor kelinci hidup-hidup. 토끼를 산채로 잡아먹은 거야? Habis itu, setelah sangat yakin 100% bahwa dirinya kini bukanlah seorang manusia lagi, ia lalu memutuskan untuk bunuh diri saja. Akan tetapi, walau ia telah mencoba untuk melakukan hal tak terpuji tersebut, lelaki itu tetap hidup alias tak bisa end. Disitulah ia baru menyadari sesuatu, yang dimana dirinya merupakan seorang mayat hidup, atau biasa disebut juga sebagai zombie. 살아있는 시체. 좀 Di sisi lain lagi, tepatnya di kantor tempat Do-hyun bekerja sekarang ini. Di situ Sonji dan si pelaku kejahatan anak sebelumnya sedang beradu argumen tentang siapa yang sebenarnya pantas disalahkan dalam hal ini. Namun dikarenakan tak bisa menahan emosi, ia pun kembali membuat kegaduhan di sana. Saat keluar kantor, di situ ia baru menyadari bahwa ponselnya hilang ketika si anjir mengejar dia. 아, 맞다. 그 개. Merasa yakin bahwa ponsel miliknya berada di sekitaran daerah ia dikejar-kejar tadi, Sonji lalu bergegas kembali ke sana. Tapi bersamaan dengan itu, ternyata si zombie juga berada di lokasi tersebut. Di situ ia menemukan jaket punya Sonji, dan demi menutupi wujud, ia pun mengambil kemudian memakainya. Namun tak lama, Sonji melihat dia dan coba meminta ponsel yang ada di saku jaketnya secara baik-baik. 누구? 있어요? 제가 가져갈게요. Akibat gerakannya lambat banget, ia lalu memutuskan untuk mengasah diri kembali agar lebih cepat. Sebenarnya tadi ia nyaris memakan Sonji ketika dia mendekat untuk mengambil ponsel di saku jaket. Tak ingin memakan daging manusia, ia pun belajar agar menghindari itu dengan cara memakan daging hewan saja. Akan tetapi, dikarenakan ia tak bisa berbuat banyak, Sharingan dia pun aktif dengan sendirinya. 알 정도는 괜찮겠지? 굶은 지 3일째. Scene berpindah, di mana memperlihatkan seorang detektif sejati yang sedang menyantap sarapan di kantor. Di situ ia ditemani si kurir pengantar makanannya. Di waktu yang sama, detektif itu juga sempat menawarkan dia kerjasama untuk menjadi asisten pribadinya. Tapi si kurir menolak dengan tegas. Tak lama ia ditelepon oleh bosnya, dan kena tegur keras akibat terlalu lambat dalam mengantarkan makanan. Mendengar hal tersebut, si detektif pun langsung bertindak. Ia bernama Lee Song-rok, sementara calon asistennya Wang Wei. 나 이성록이와 함께 일할 없습니다. 아니합니다. 이게 Sementara itu, di malam hari, dalam sebuah gedung yang telah lama tutup, disitulah si zombie mengasah setiap kemampuan dia, agar bisa terlihat seperti manusia pada umumnya.
dari segi kecepatan lari, cara berbicara, gerak-gerik, dan lain-lain. Musim berganti musim, ia terus berusaha untuk itu. Hingga pada akhirnya, si zombie pun berhasil menemukan kembali jati diri yang sempat hilang. 신은 노력하는 자를 배신하지 않았다. Beberapa saat kemudian, ketika si zombie sedang santuy di ayunan, tiba-tiba ia mencium aroma daging. Merasa penasaran, ia lalu mengikuti aroma tersebut. Setibanya di lokasi bau berasal, di sana ia melihat seseorang yang sedang melakukan ritual. Namun betapa terkejutnya dia ketika melihat ada seseorang yang datang membunuh orang tadi dengan cara memukul kepala belakangnya menggunakan batu besar dan keras tentu saja. 자꾸 인간이 먹고 싶어진다. Setelah terluka parah, orang itu selanjutnya dibuang ke jurang yang sangat tinggi beserta barang-barangnya, guna menghilangkan jejak pembunuhan. Menyaksikan langsung kejadian itu, si zombie pun mendatangi orang yang tadi dibuang. Merasa kasihan, ia pun mengubur mayatnya secara layak. Habis itu, ia mengambil beberapa barang berharga milik orang tadi, demi menyambung hidup. 이 인간은 어떻게 해야 되지? 진짜 이 와중에 배가 Tak tanggung-tanggung, si zombie juga mengambil alih identitas orang itu yang ternyata berprofesi sebagai seorang detektif bernama Kim Moyong. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, ia pun berhasil menemukan kantor milik detektif tersebut. Di situ juga, ia akhirnya dengan rasa yakin dan percaya diri, memutuskan untuk menetap menggunakan identitas detektif selama tinggal di perkotaan. 내가 누군지도 찾을 수 있을까? 좀 치우고 살지. Besok paginya rasa kelaparan melanda perut. Ia pun mulai membandingkan kehidupan yang sebelumnya di hutan, di mana di sana ada banyak hewan yang bisa dijadikan makanan. Melihat di jendela ada burung merpati hinggap, ia lalu coba menangkapnya. Tapi di waktu yang sama, Sonrok beserta Wang Wei yang kebetulan bersebelahan kantor dengan dia, melihat langsung aksinya dalam menangkap burung. Menyadari dirinya membutuhkan penghasilan berupa duit guna membeli makanan yang sesuai dengan selera perutnya sekarang ini, ia lalu memutuskan untuk mencari job. Namun ia memilih pekerjaan yang bisa dilakukan dalam kantor saja. Saat sedang sibuk bekerja, tiba-tiba ponselnya berdering. Di situ ternyata ada klien yang hendak meminta jasanya dalam mencari seekor anjing peliharaan yang hilang. 왜 이래? 이런 후진 사무소. Dikarenakan ia sadar diri akan wujud nyata sekarang ini yang berupa mayat hidup atau zombie, ia pun galau alias ragu dalam menerima job sebagai seorang detektif. Tapi di waktu yang sama, saat dia mulai hilang harapan, di situ muncul iklan sebuah produk krim kulit yang bisa dicoba terlebih dahulu secara gratis. Lihatlah betapa happy and wait-nya si zombie ketika itu. Layaknya orang yang baru saja menang lotre besar, ya guys ya. 괴물 거부.
Setelah produk krim tersebut tiba depan pintu masuk kantor, ia tanpa basa-basi langsung memakai krim kulit itu di sekujur tubuhnya. Dan memang benar, karena sehabis dia menggunakan krim kulit itu, wujudnya seketika berubah drastis bagaikan manusia normal. Akan tetapi sial baginya, karena ternyata klien yang hendak meminta jasa dia merupakan sekelompok bocah tengil yang sedikit iseng. 탐정 아저씨? 탐정은 어떻게 되는 거예요? 아저씨가 됐어요. Tak ingin kedatangannya di dunia luar sia-sia, ia lalu membalas keisengan para bocah itu. Namun di waktu yang sama, Sonji beserta rekan kerjanya kebetulan lewat jalan situ. Melihat ada anak-anak yang dipermainkan, ia pun coba menolong. Akibat mulai panik akan keadaan buruk ini, si zombie kemudian memutuskan untuk kabur saja. Tak ingin melepas mangsanya, Sonji dengan terpaksa harus memperlihatkan keahlian khusus dia. 아저씨, 지금 삥 뜯... 초장에 잡아야 되는 거 몰라요? 변태? 나타났다. Dikarenakan zombie memiliki titik kelemahan, khususnya di bagian kepala daerah belakang, ia langsung terjatuh dan tak bisa bergerak sama sekali. Ketika titik tersebut terkena lemparan helm Sonji. Panik akan keadaan, akibat ia merasa tubuh si zombie sangat dingin, ditambah detak jantung yang tak ada, Sonji pun berpikir bahwa dia telah tewas. Lihatlah betapa paniknya suasana di sana ketika itu. 아저씨, 심장이 안 뛰어. 뭐? 뭐야? 얼굴이 왜 이렇게 차가워? 아저씨 정신 좀 차려봐요. Beberapa saat kemudian, ambulans baru tiba di lokasi. Ia lalu dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapat pertolongan pertama. Akan tetapi, di atas mobil si petugas tak bisa mendeteksi detak jantungnya dan menyatakan bahwa ia telah tewas. Mendengar perkataan itu, membuat Sonji semakin panik. Namun tak lama, si zombie tiba-tiba terbangun dan tentunya membuat mereka semua merasa terkejut. 어떡해. 걔는 어디? 깼어요? 정신 좀 들어요? Setibanya mereka di rumah sakit tujuan, sebelum diberi pengobatan, si perawat terlebih dahulu meminta identitas calon pasien. Mendengar perkataan itu, membuat si zombie seketika terbangun akibat merasakan kepanikan. Di situ Sonji lalu memohon permintaan maaf kepadanya dengan setulus hati yang paling dalam, sedalam lautan Antartika, ya guys ya. Tapi habis itu, menyadari keadaan mulai buruk baginya, ia pun meninggalkan RS tanpa pamit. 일부러 선생님 머리에 헬멧을 던지려 검사 비용은 제가 전액 지불할 테니까요. 죄송합니다. 뭐야? 어디 갔어? 환자 어디 갔어요? Demi menarik pelanggan, Sunrock beserta asistennya yaitu Wang Wei saat ini sedang melakukan promosi di sekitaran kantor dengan cara membagikan brosur ke orang-orang yang berlalu lalang. Tak lama, ia melihat si zombie yang baru saja pulang dari RS tadi. Guna menjalin hubungan yang baik sesama profesi, Sunrock pun coba menyapa dia. Namun di situ ia tak menerima respon yang baik, dikarenakan si zombie hanya terdiam tanpa kata. 야, 이 영국에서는 이 탐정들이 얼마나 자기나 찾아주고 앉아있으니 이 개나 고동에 다나 무시하는 거 아니야? 사람을 봤으면 인사를 해야지. 내가 Setelah melewati beberapa hal aneh di hari ini, rasa lapar di perut pun mulai melanda kembali. Ia lalu berjalan di pinggiran kota dengan harapan bisa mencari atau mendapatkan sesuap makanan berupa daging yang lezat. Di tengah jalan, melihat seseorang yang agak gemuk,
membuat si zombie merasakan sesuatu. Saat ia nyaris memakan orang itu, syukurnya hal tersebut tak terjadi. 끌어당긴다. 포동포동한 Tepat di hari ini, kedai dekat kantor sedang mengadakan acara pembukaan. Di waktu yang sama, di situ juga menyediakan beberapa tester makanan berupa daging babat yang bisa dicoba secara gratis. Mendapat informasi tersebut, tentu saja si zombie langsung bergegas menuju lokasi. Akan tetapi, ternyata Sonrok beserta Wang Wei juga sedang berjalan ke situ, guna mencicipi tester. Namun sial bagi mereka, karena tiba-tiba acara itu selesai tanpa sebab. 꼭 맛보고 즐기러 가볼까? 괜찮아. 자연스러워. 자, 수술 행사는 여기까지 하고. Saat hendak meninggalkan lokasi, karena kecewa akibat tak bisa mencicipi satupun tester di sana, tiba-tiba ada orang yang memanggilnya untuk melakukan persiapan acara. Yang dimana, ternyata kedai tersebut akan melakukan promosi dengan konsep penari zombie. Sebenarnya di awal ia sempat menolak, namun setelah mendengar upah yang akan diberikan, ia pun setuju join. Lihatlah betapa kerennya aksi dia ketika sedang berjoget, sangat terlihat bagaikan artis-artis K-pop, ya guys ya. 인간에게 영혼을 팔았다. Setelah acara pembukaan di kedai selesai, kini tiba saatnya para penari zombie tadi akan diberi upah atas kerja keras mereka. Namun akibat ia tak bisa menahan rasa kelaparan itu, si zombie pun memakan babat mentah yang ada di dapur kedai. Mendengar ada suara teriakan minta tolong dari pekerja di sana, Do Hyun yang kebetulan sedang makan malam bersama Sonji di situ, langsung bergerak cepat menghampiri. Tapi dirinya malah kena hajar oleh si zombie. 이 사람이 미쳤나? 왜 날 건드려먹고 난리야? Beberapa hari kemudian, berhasil menemukan alamat lengkap si zombie, Sonji lalu menuju ke sana, guna berbicara baik-baik dengan harapan bisa mencapai sebuah kata perdamaian. Mengetahui bahwa Sonji telah berada di depan pintu, dengan mencium aroma bau badannya, si zombie lalu memutuskan untuk tidak membuka. Walaupun demikian, Sonji tetap memaksa masuk menggunakan cara lembut, tapi sebenarnya kasar. 정기님, 안에 소리 다 들리거든요. 저기요, 선생님. 잠깐 얘기 좀 할 수 있을까요? 안 돼. Tak lama, datang seorang ibu-ibu kos yang hendak menagih bayaran sewa kantornya. Akibat sama sekali tak memiliki uang, ia pun memutuskan untuk memanfaatkan Sonji melalui surat perdamaian sebelumnya. Di sisi lain, Sonji sedang meratapi nasib buruk dikarenakan pekerjaan yang tak kunjung sukses. Saat berjalan menuju pulang, ia diculik oleh sekelompok orang aneh. Melihat hal tersebut dari kejauhan, si zombie pun coba membantu. 저것들이 감히 내 합의금을 가로채? Besok paginya, saat ia sedang asik berhayal tentang kehidupan orang lain di kantor, tak lama kemudian ia kembali mencium aroma Sonji, yang berarti dia datang untuk menemui dirinya. Walaupun di awal si zombie sempat senang, karena mengira sebentar lagi hendak mendapat uang damai, ternyata semua pemikiran itu sirna ketika melihat keadaan Sonji yang sangat amburadul. Yang dimana dia baru saja resign dari kantor akibat terjadi sedikit masalah besar.
이러는데 또 전부 다 자가의 자차까지 다 있던데. 장난하세요? 안 받으면 당분간은 걱정이 없겠지. 인간 나보다 먹고 살기 힘들어 보인다. Dikarenakan wajib dalam membayar segala tagihan yang ada, ia lalu memutuskan untuk melakukan usaha lebih yaitu promosi, guna mendapat pelanggan demi membayar semua tagihan tersebut. Namun saat ia melakukan itu, tak ada satupun orang yang singgah mengambil brosur miliknya. Merasa demikian, ia pun baru menyadari bahwa mencari uang di dunia ini sangatlah sulit, ya guys ya. 에이, 진짜 더러워서 못해 먹겠네. Sepulangnya di kantor, ternyata di dalam telah ada Sonji yang sedari tadi menunggu kedatangannya. Di situ ia hendak berkonsultasi mengenai langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk menemukan penjahat yang selama ini dicarinya. Sonji seperti itu, setelah ia baru mengetahui bahwa si zombie berprofesi sebagai seorang detektif. Akan tetapi, ia sama sekali tak mendapat respon baik sedikit pun. 합의금 얘기는 이미 끝났어. 나가. 아, 제가 여기 온 건 의뢰를 꼭 맡긴다는 게 아니고요. 할 수 있나 해서. 사람은 대다. 들러붙기 전에 떼어놔야 한다. Ketika mereka berdua sedang asik berdebat, tak lama kemudian ada tamu yang datang. Dan ternyata, tamu tersebut merupakan pelanggan lama dari detektif yang ia ambil identitasnya, yaitu Kim Moyong. Menyadari akan hal ini, si zombie pun coba tenang sembari menunggu timing untuk berbicara. Di waktu yang sama, melihat keadaan mulai pas, Sonji lalu menawarkan diri menjadi asisten pribadinya. Walaupun di awal ia sempat menolak tegas, tapi karena kasihan, si zombie akhirnya menerima. 아니, 아주 사장 합의금 제가 몸으로 떼올게요. 그 사장님도. 그 한 번으로 1억의 가치를 증. Singkat cerita, setelah Sonji menjalin hubungan kerjasama dengan si zombie, kini mereka telah melalui banyak hal, hingga nyaris mengetahui siapa pembunuh detektif Kim Moyong, sekaligus orang yang juga menyebabkan dirinya menjadi zombie seperti sekarang ini. Orang jahat banget itu bernama No Pong-sik, yang dimana dia berprofesi sebagai seorang dokter hewan. 그럼 김무영은 뒤처리하는 과정까지. 있었던 거네요. 풍식은 도대체 이런 실험을 왜 한? Di sisi lain, namun di dekat situ aja, Sonrok mulai mencurigai tentang si zombie yang bukan manusia. Tak lama, Sonji beserta bosnya datang bertamu, guna menggali sebanyak mungkin informasi mengenai Pong-sik. Dikarenakan mereka berdua pernah bekerja sama dalam beberapa hal penting. Akan tetapi, di situ Sonrok tak ingin memberitahu lebih jauh lagi, kemudian menyuruhnya segera pergi. 노풍식이랑 잘 알죠. 이 사장님. 아무튼 나 이제 더 이상 할 말도 없으니까. Dikarenakan dirinya cukup bestie dengan Pong-sik, tak lama habis itu ia pun langsung berkunjung ke klinik hewannya, guna memberi kabar mengenai si zombie yang menanyakan tentang dia. Tapi di sana Sonrok sempat mendengar suara aneh yang berasal dari salah satu ruangan. Penasaran dengan hal tersebut, ia lalu coba mengecek. Betapa terkejutnya mereka berdua ketika menemukan seorang zombie yang disembunyikan dalam sebuah sel. 뭐야 무슨 소리야 이거? Di scene berbeda, kantor si zombie sedang kedatangan tamu. Akan tetapi,
Saat ia membukakan pintu untuk si tamu itu, ternyata tamu tersebut adalah Pongsik yang hendak menculik dia menggunakan cairan bius. Habis itu, barulah ia membawanya ke klinik guna dianalisis lebih lanjut. Mendapatkan sampel berupa darah dari si zombie membuat Pongsik menjadi sangat girang. Menyadari bahwa bosnya telah pergi selama beberapa hari tanpa ada kabar, Sonji lalu memutuskan untuk masuk secara diam-diam ke klinik hewan milik Pongsik. Setelah berhasil masuk, ia akhirnya berhasil menemukan sebuah ruangan rahasia itu, kemudian bertemu dengan mereka semua di sana. Lihatlah betapa terkejutnya dia ketika itu, ya guys ya. 사장님! 사장님! 뭐야? Setelah terlepas dari ikatan tadi, Sonrok lalu melampiaskan kemarahan dia ke Pongsik dengan cara memukul kepalanya menggunakan benda keras dan agak tajam. Tapi walaupun begitu, Pongsik masih bisa bertahan dari rasa sakit. Bahkan ia berhasil membalikkan keadaan dengan memukul kembali kepala Sonrok hingga terluka parah. Selanjutnya bonus Wang Wei yang terjatuh akibat mengalami kesialan menabrak pintu kaca. 네가 어떻게? Sementara itu, di sisi lain Sonji terus berusaha untuk melepaskan ikatan bosnya. Namun butuh waktu cukup lama, dikarenakan ikatan tersebut sangatlah erat. Di waktu bersamaan, zombie wanita di sana tiba-tiba terbangun, kemudian hendak memangsa Sonji. Melihat itu, ia pun menggerakkan segala kemampuan guna menyelamatkan asistennya. Tak lama, Pongsik masuk dengan menodongkan senjata ke mereka. 그럼 본격적으로 Saat ini keadaan di sana sangat menegangkan, dikarenakan Pongsik memberi perintah ke zombie wanita itu untuk segera memangsa Sonrok. Dan ternyata, zombie wanita tersebut ialah istri tercinta dari Pongsik, ya guys ya. Yang dimana, ia sengaja melakukan berbagai macam eksperimen selama ini, agar supaya bisa menghidupkan kembali sang istri bagaimanapun caranya. Di waktu yang sama, tanpa diundang, Do Hyun seketika muncul di tengah-tengah mereka semua. 인간은 안 잡아먹거든. 충철이야. 와이프가 아니라 좀비라고, 좀비. 전하, 이미 인간의 맛을 너무 많이. Setelah semua kejadian sebelumnya, Sonrok beserta Wang Wei lalu ke kantor polisi, guna melaporkan tentang segala sesuatu yang mereka berdua lihat pada malam itu di klinik hewan milik Pongsik. Akan tetapi, saat mereka menjelaskan tentang semua hal tersebut, petugas kepolisian di sana sama sekali tak ada yang percaya akan cerita itu. Malah mereka hanya dikirain lagi gokil oleh si petugas. 진짜라니까요. 그 좀비가 날 덮쳤다니까. 이성록이야. 20년 전통의 강림씨 너무 아니잖아요. 너 왜 그러냐? Kini kita tiba di scene paling menegangkan dalam drama ini, yang dimana Pongsik pun memutuskan untuk menyuntik dirinya sendiri menggunakan sampel darah milik zombie dengan tujuan mengubah diri menjadi zombie. Ia juga menculik Sonji untuk dijadikan umpan. Namun beruntung, karena saat si zombie nyaris terpojok, Do Hyun, Sonrok, beserta Wang Wei hadir dan menyelamatkan nyawanya. Lihatlah betapa mengerikan suasana di sana ketika itu. Hingga di akhir Pongsik tewas setelah kena tembak di kepala.
뭐야? 총에 맞은 것 같은. 이제 내 말 믿겠냐? Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah drama yang berjudul Zombie Detective. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.